Amelia, mahasiswi dari Universitas Pamulang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam S. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait tugas pendidikan kewarganegaraan. Yuk ikuti keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Amelia, mahasiswi dari Universitas Pamulang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Izin untuk mewawancara Bapak, Pak. Baik, silakan. Permisi, Bu. Ya, Dek. Perkenalkan, saya Tria Amelia, mahasiswa dari Universitas Pamulang. Saya ada tugas wawancara. Apakah Ibu bersedia? Oh, boleh. Khususnya untuk Bapak. Bagi saya arti dari Pancasila sangat penting ya dalam penerapan sehari-hari dalam aktivitas saya, terutama nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saya sendiri beragama Islam, saya mengamalkan dari sila yang pertama, memaknai bahwa dengan saya mengamalkan nilai yang pertama, percaya bahwa ada Tuhan, ada Allah, maka hidup ini akan terasa tenang ya, tentram, damai. Kemudian dari pengamalan yang kedua, ketiga sampai yang kelima, tanpa mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut ya, mungkin hidup ini tidak akan bisa damai antara saya dengan keluarga, antara saya dengan tetangga, dengan masyarakat ya. Dengan mempunyai dasar hukum atau kita mengamalkan dari Pancasila, tentu kita mempunyai tolak ukur ya, untuk menjalankan aktivitas ya. Contohnya ketika saya bermasyarakat, bergaul dengan orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua, kemudian bertemu dengan yang lebih muda, menghargai yang lebih muda. Itu ketika terjadi musyawarah ya. Musyawarah ketika di rukun tetangga, di rukun warga. Itulah makna yang sangat penting bagi saya, saling menghargai. Diajarkan waktu saya SD, SMP dengan guru-guru PKN, kita memang wajib yang namanya saling menghargai, walaupun kita lebih tua, walaupun kita lebih muda, walaupun kita beda pandangan, beda agama. Itulah yang saya maknai atau sangat penting bagi warga negara Indonesia, terutama bagi saya. Itu aja. Kalau untuk saya sendiri, Pancasila, kalau kita tahu makna dan maksudnya, adalah sebagai fondasi penyeimbang negara Republik Indonesia, di mana dari mulai pasal pertama sampai kelima itu banyak artinya untuk penyeimbang kehidupan kita, menjaga kerukunan, perdamaian, dan juga bukan perdamaian dan kerukunan, tapi kesejahteraan semua warga negara Republik Indonesia. Agar menjadi warga negara yang baik, tentu saya harus mengamalkan dari nilai-nilai Pancasila yang tertera. Saya memberikan sebuah contoh dari nilai Pancasila yang ketiga, untuk persatuan Indonesia, dengan penerapan yaitu gotong royong, bersatu padu dengan masyarakat sekitar di sini, dengan wilayah rukun tetangga RT, yaitu saling membahu, membersihkan jalan-jalan ya. Itu merupakan dari bagian penerapan ya, agar menjadi warga negara yang baik. Kemudian saya juga menjaga etika dalam
bertetangga. Ya, contohnya ketika kita menyetel televisi atau radio itu tidak boleh yang namanya kencang agar tetangga tidak terganggu oleh aktivitas kita. Itu contoh dari menghargai atau menjadi warga negara yang baik. Kemudian taat akan peraturan hukum yang telah dibuat oleh negara. Mungkin itu aja ya, agar menjadi warga negara yang baik akan nilai-nilai Pancasila. Karena saya ibu rumah tangga, jadi pengamalan pertamanya di lingkungan keluarga saya dulu ya, dengan mendidik anak-anak, membiasakan diri anak-anak sholat tepat waktu, lalu saling menghormati kakak beradik, orang tua, dan saling menyayangi, dicontohkan, dan juga musyawarah tentunya kalau ada masalah dalam keluarga, dan saling bergotong royong membagi tugas seperti itu. Karena ibu rumah tangga jawabannya di lingkungan keluarga. Saya coba menjawab ya, walaupun saya bukan caleg ya. Ini menjadi kesempatan untuk para calon legislatif ya, caleg, kemudian yang lainnya untuk menerapkan nilai Pancasila dalam pemilu ya. Saya contohkan untuk caleg ya, jangan sampai melakukan kampanye identitas. Maksudnya misalnya si A ini beragama Islam ya. Dia tidak hanya mengkampanyekan dirinya tentang Islam saja. Karena di Indonesia ini berbagai macam agama, berbagai macam suku ya. Ini menjadi momen untuk penerapan nilai-nilai Pancasila. Walaupun dia beragama Islam, tapi tidak harus menyampaikan identitasnya. Ini umum. Disinilah momen ya, momen penerapan dalam pemilu yang akan datang. Itu salah satu contohnya. Kemudian berkampanye yang tertib, yang damai, tidak saling menjatuhkan lawannya. Ya, dia boleh dia berkampanye tapi memberikan visi misi tentang dirinya yang terbaik tanpa harus menjatuhkan lawannya. Ini momen kesempatan bagi para calon yang nanti akan menjadi pemimpin di negara kita ini, baik DPRD, kemudian DPR, kemudian DPRI sampai ke presiden. Seperti itu. Cukup. Pemilu yang akan dilaksanakan tahun depan, kalau dari saya sih yang penting saya bisa bebas menyuarakan aspirasi saya, hak saya untuk memilih sesuai dengan hati nurani saya. Karena gitu. Wawancara yang telah saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.